Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Insyaallah hari ini kita akan teruskan seri kajian kita tentang mahabbatullah wa rasulih. Jadi coba lihat notanya muka surat 9 ayat yang kedua. Ayat yang kedua muka surat 9. Saya ingatkan semula bahawa di dalam ayat yang pertama, yakni Al-Maidah 54, di situ Allah menceritakan tentang amalan-amalan apa yang mesti kita lakukan, yang mesti kita kerjakan untuk membolehkan kita mendapatkan mahabbatullah, kasih sayang Allah. Di situ disenaraikan yang telah kita pelajari pada siri yang lepas. Saya ulangi, dalam ayat yang sebelumnya Al-Maidah 54, Allah menyenaraikan beberapa amalan yang mesti dilakukan oleh kita untuk kita mendapatkan mahabbatullah, cinta Allah. Ya, seperti mana bersikap sopan santun, kasih sayang sesama muslim, bersikap tegas kepada orang kafir dan kekufuran, berjihad di jalan Allah sehingga tidak peduli apa kata orang, tidak takut akan celaan orang. Yang dia takuti hanya celaan Allah. Gitu. Sementara ayat berikut ini, ayat yang kedua, yakni surah Al-Baqarah ayat 2 ini, Allah menceritakan pada kita tentang bukti kasih sayang Allah kepada hambanya. Gitu. Jadi supaya jelas dahulu, surah Al-Baqarah ayat 2 ini Allah memberitahu kita tentang bukti mahabbatullah pada hambanya. Hanya sahaja tidak semua orang tentunya mendapatkan mahabbah Allah, karena untuk mendapatkannya pun ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Mari kita pelajari dan kita kaji
lahan-lahan ayat yang kedua ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Saya bacakan dahulu apa yang dalam nota. Bukti cinta yang pertama daripada Allah Subhanahu wa taala, yakni diturunkannya Al-Quran oleh Allah yang mencipta kita. Setelah kita dicipta, Allah tidak biarkan meraba-raba, mengagak-agak jalan hidup mana yang perlu dilalui, yang boleh jadi salah, boleh jadi betul, tapi mungkin banyak salahnya jika tidak ada panduan. Allah tidak biarkan kita kebingungan. Sebaliknya, Allah utuskan Rasul dan diberinya wahyu sebagai panduan hidup. Ini bukti kasih sayang Allah kepada kita. Tiga petunjuk penting yang diberikan oleh Al-Quran bagi memandu kehidupan sempurna di dunia. Pertamanya yakni berkaitan dengan akidah, dan ini dasar, ini basic, ini usul. Macam mana hendak mengesahkan Allah, bukan sekadar meyakini tapi juga mempraktikkan. Bukan sekadar meyakini akan keesaan Allah, tapi juga mempraktikannya. Artinya apa? Keyakinan seseorang akan keesaan Allah, ianya perlu diterjemahkan melalui perbuatan sehari-hari. Apalah artinya jika seseorang itu meyakini Allah Esa, tapi dalam amalannya menduakan Allah? Itu pasti salah lah. Apalah artinya ia meyakini, berikrar hanya Allah yang dia sembah, tapi realiti hidupnya tidak seperti itu. So, iman adalah yang paling basic, petunjuk tentang iman. Macam mana nak mengisahkan Allah dengan sebenar-benarnya. Yang kedua, yang petunjuk berkaitan dengan moral, dengan akhlak, budi pekerti, sopan santun. Ini lebih luas. Karena bicara tentang akhlak, maknanya sama ada akhlak yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah, akhlak kita pada Rasul, akhlak kita sesama Muslim, akhlak kita sesama makhluk, sama ada makhluk manusia atau yang selain manusia, akhlak kita kepada hayawan. Ini dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhlak terhadap diri sendiri, katakanlah, atau mungkin akhlak ketika kita berinteraksi dengan orang lain dalam pelbagai aktiviti kehidupan kita. Dan tentu tak kalah pentingnya yang petunjuk tentang peraturan agama, hukum hakam, syariat, halal haram, dan lain sebagainya. Jadi saya ulangi, ayat ini yakni menceritakan tentang bukti kasih sayang Allah kepada hambanya, yakni diutuskannya Nabi dan diturunkannya wahyu. Ini sebetulnya, ya mas sekalian, telah diberitahukan oleh Allah kepada Nabi Adam dahulu. Ketika Nabi Adam diturunkan oleh Allah daripada surga,
Begitu arahan daripada Allah datang, dituju pada Nabi Adam, Adam meninggalkan surga. Apa perkara pertama yang Allah berikan kepada Nabi Adam? Adam itu kita, yakni jaminan petunjuk ini. Itu ada dalam surah Al-Baqarah ayat 38. Ayat 38, tengok. Saya ulangi. Setelah Adam melakukan penderhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melanggar larangannya, secara ringkas Adam sudah dianggap tidak layak lagi oleh Allah untuk berada di dalam surganya. Maka Adam oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh turun. Ini berkali-kali saya sampaikan, Adam tidak suruh keluar dari surga, tapi disuruh turun. Yang disuruh keluar itu iblis. Iblis bukan sekadar disuruh turun, tapi juga keluar. Sementara Adam hanya disuruh turun. Ihbitu itu turun, bukan keluar. Ini sebenarnya mempunyai kesan makna pemahaman yang Masya Allah, yang besar. Karena Adam hanya disuruh turun, maknanya peluang untuk naik semula itu besar, terbuka luas. Kan hanya turun daripada tingkat atas ke bawah. Iblis dihalau keluar, dah tak boleh lagi tinggal situ. Peluang untuk masuk sudah tidak ada. Dalam bahasa mudahnya, balasan atau hukuman Allah kepada Adam dan kepada Iblis, walaupun kedua makhluk ini sama-sama derhaka, tidak sama. Balasan Allah kepada Adam relatif ringan dibanding balasan Allah terhadap Iblis. Maklumlah dosa dan kesalahannya pun tidak sama. Jika kesalahan yang dilakukan oleh Iblis, yakni jenayah akidah, maka kesalahan yang dilakukan oleh Adam, yakni jenayah syariah, jadi relatif lebih ringan. Jenayah yang dilakukan oleh kesalahan yang siap yang dilakukan oleh Iblis membatalkan syahadahnya. Sebab itu hukumannya berat. Keluar kamu daripada surga, tak ada peluang untuk kamu masuk, kekal dalam neraka. Sementara kesalahan Adam, ini tidak membatalkan syahadahnya. Syahadahnya masih ada, masih sempurna, tidak terjejas. Jadi Adam hanya kalau dalam bahasa kita sekarang, Adam ini masih disebut sebagai mukminun asin, mukmin yang menderhaka, yang dosanya ada peluang untuk dapat pengampunan. Sebab itu hukumannya relatif lebih ringan, hanya disuruh turun bukan keluar. Nah, tengok, ketika Allah suruh Adam turun daripada surga, pemberitahuan Allah yang pertama sekali diberi kepada Adam, tengok ni, Qul nahbitu minha jami'an. Firmanlah kami, turunlah kamu semua daripada surga, fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Tengok. Dan jika benar-benar nanti datang kepada kamu daripadaku petunjuk, awal-awal dah diberitahu. Jadi seakan-akan Allah begini, seakan berfirman, wahai Adam, kamu kena keluar daripada, turun daripada surga ini, dan kamu boleh naik semula ke tempat ini suatu hari. Tapi memang jalan untuk sampai tempat ini tidak mudah. Tapi jangan khawatir, aku akan bagi kamu petunjuk. Apa amalan-amalan yang perlu kamu lakukan, apa perbuatan yang kamu mesti tinggal untuk memberikan kamu naik semula ke tempat ini. Masya Allah. Jadi jangan khawatir, aku akan bagi tahu jalan mana yang kamu nak tempuh nanti. Bila kamu sudah berada tidak lagi di surga, kamu di dunia, kamu boleh suatu hari nanti naik semula, masuk semula ke sini. Memang tidak mudah, tetapi jangan khawatir,
nanti aku akan berikan kamu hudan. Tengok, pertama sekali hudan. Walhal Adam alaihissalam baru saja kehilangan nikmat jasmani. Nikmat zahiriyah. Di surga kan nikmat zahiriyah banyak. Makan, minuman, kesenangan, tempat tinggal dari dijamin oleh Allah itu. Baru saja Adam kehilangan nikmat-nikmat ini, nikmat zahiriyah. Suruh tinggalkan surga, pula suruh turun. Kenapa Allah tak beritahu Adam, jangan khawatir. Walaupun selama ini kamu mendapatkan nikmat makan, minum dengan mudah, jangan khawatir. Nanti bila kamu tidak lagi di surga, turun ke dunia, aku nak bagi kamu makan, minum. Allah tak kata begitu. Tapi Allah beritahu, aku akan antar beri kamu petunjuk. Ini kerana apa? Karena petunjuk jalan yang perlu kita lalui untuk membolehkan kita sampai semula ke surga itu jauh lebih penting, jauh lebih utama, lebih mustahak daripada nikmat-nikmat yang lain. Nikmat yang lain. Nikmat dunia memang penting, itu tanda kasih sayang Allah. Tapi nikmat petunjuk itu jauh lebih mustahak. Bahkan sebagai tanda kasih sayang Allah yang sangat besar kepada hambanya. Itu secara umum pengertian ayat ini. Jadi menceritakan tentang, saya ulangi sekali, bukti cinta Allah kepada hambanya. Kepada hambanya. Apa dia? Yakni diturunkannya Al-Quran sebagai panduan hidup, diutuskannya Nabi Muhammad SAW. Baik, yang pertama yang ingin saya sampaikan di sini jamaah sekalian, yakni tentang susunan kalimatnya dahulu. Susunan kalimatnya dulu supaya kita dapatkan fahaman yang lebih. Di dalam ayat ini Allah mengatakan bahawa Al-Quran itu hudal lil muttaqin. Betul ya? Hudal lil muttaqin. Underline. Sementara di dalam surah Al-Baqarah 185, coba 185. Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dah itu saja. Dalam Al-Baqarah 185 Allah kata Quran itu hudal lin-nas. Betul? Sementara dalam ayat ini Allah berfirman Quran itu hudal lil muttaqin. Itu apa bezanya? Lalu Quran itu sebenarnya petunjuk bagi seluruh manusiakah atau petunjuk bagi orang yang bertakwa sahaja? Sebab kalau sebut petunjuk bagi orang yang bertakwa itu lebih khusus. Kalau katanya petunjuk bagi seluruh manusia itu umum. Karena muttaqin pasti termasuk manusia. Tapi kalau sebut linnas belum tentu di dalamnya ada muttaqin. Gitu. Nah ini pertama yang saya sampaikan perbezaan ini, kenapalah yang satu kata hudal lil muttaqin, yang satu kata ayat hudal linnas. Ada yang tahu? Silakan. Kalau ada yang dah tahu, saya tak payah jelaskan. Jadi sambung yang lainnya. Tahu ya? Tak apalah, kalau begitu kita cuba jelaskan. Pertama, saya ulangi bahawa kita kena tahu dulu apa itu hidayah. Apa itu hidayah? Al-hidayah ia sulukut tariq alladhi yusilul insan ila ghayatihi.
Ini pengertian hidayah. Ta'rif hidayah. Al-hidayatu hiya suluqut tariqi alladhi yusilul insana ila ghayatihi. Wahia ittiba'u syar'illah. Ittiba'u syar'illah. Al-hidayatu hiya sulukut tariqi alladhi yusilul insana ila ghayatihi wa hiya ittiba'u syar'illah. Hidayah ialah berjalan di atas suatu jalan yang dapat menyampaikan seseorang manusia, insan, kepada matlamat atau tujuan akhir. Pada matlamat atau tujuan akhir, yakni dengan mengikuti syariat Allah. Ini definisi yang paling mudah. Hidayah ialah berjalan di atas sebatang jalan yang dapat menyampaikan seseorang pada matlamat atau tujuan destinasi terakhir. Katakanlah kita nak pergi mana, umpamanya, nak pergi Kajang. Apa tempatnya yang kita nak tuju? Kajang, sana tempat terakhir yang saya nak tuju. Pergi itu yakni warung sate samurai. Samurai, ini yang Jepun, bukan yang Jawa. Kalau yang Jawa samuri, itu yang Jepun, samurai. Kemudian kita memilih mana jalan yang boleh menyampaikan ke tempat itu. Kita kena jalan atas lalu itu, jalan itu. Kalau itu saya pilih yang paling senang, naik MRT Sungai Buloh Kajang. Turunlah, nanti di stesen second last katanya. Nah, jalan MRT yang kita naiki hingga membolehkan kita sampai ke destinasi itu namanya hidayah. Itulah. Tapi kalau jalan yang kita lalui tidak menyampaikan kita ke destinasi, itu bukan hidayah. Ini nak pergi Kajang, nak ini. Dia lalu jalan juga, tapi ambil jalan plus highway arah ke utara. Ya, 2 hari 2 malam tak jumpa. Tahu-tahu ke akhir hadnya. Betul, memang dah lalu jalan. Betul, dah lalu jalan dah. Bahkan selesa jalan dia, highway. Tapi kan tidak menyampaikan kita ke destinasi yang kita tuju. Maka jalan yang kita lalui itu tidak boleh disebut hidayah. Yang dikatakan hidayah jika dalam kita lalui itu
membolehkan kita sampai destinasi. Nah sekarang jamaah sekalian, destinasi terakhir kita itu bagi orang Muslim itu syurga, bukan alam barzah. Bukan di akhir-akhir ini banyak lagi manazil-manazil kata Nabi. Di akhir ini banyak manazil-manazil, manzil-manzil, station-station. Yang pertama yakni alam barzah. Yang terakhir ujung sekali. Dah tak ada lagi lah, sampai dah hujung dah, habis lah. Namanya surga. Kita tidak tahu surga itu di mana. Jaraknya daripada kita sekarang berapa jauh, tak tahu. Nah, untuk sampai ke sana dan yakin, kita mesti memilih jalan yang betul. Masalah kita tak tahu jalan mana. Apakah dengan jalan berpuasa setahun, tak buka-buka? Adakah dengan jalan, katalah, duduk di atas gunung Himalaya, betapa? Atau dengan kan macam-macam jalan hidup yang dia. Lihat sajalah manusia, khasnya yang beragama, bukan yang etis ya. Setiap insan yang beragama, pasti mereka tujuannya yakni sampai ke bahagia di akhirat. Yang beragama lah. Sebab yang beragama percaya akan hari kehidupan selepas kematian kan. Orang Hindu ke, orang Islam ke, orang Yahudi, Nasrani. Mereka percaya ada kehidupan selepas kematian. Dan mereka ingin bahagia di sana bila dah mati. Tapi tengok cara dia. Adakah jalan-jalan yang mereka lalui ini betul-betul boleh membolehkan mereka sampai? Kita yakin jalan yang pasti menyampaikan, membolehkan sampai destinasi yang di surga, yakni jalan yang ditujukan oleh yang ampunya surga. Itulah. Yang ampunya surga siapa? Allah. Yang memberi balasan, siksa atau apa pahala siapa? Allah. Jadi kena tanya dia. Ya Allah, hamba-Mu ni tak tahu. Jalan ke surga ni yang mana ya Allah? Kami tak tahu. Kau suruh kami cari surga. Tapi hamba-Mu ni tak tahu ya Allah. Allah kata, jangan khawatir. Aku akan beritahu kamu jalan apa dalam kehidupan ini yang kamu mesti lalui bila kamu nak surga dan jumpa aku di surga. Maka Allah turunkan Al-Quran, suruh seperintah Nabi untuk menjelaskannya. Itulah hidayah, ittiba'u syar'illah. Bagi kat Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh ya ikut Nuh lah. Sebab Nabi Nuh yang diberitahu oleh Allah jalan mana yang membolehkan manusia jumpa Allah di surga. Zaman Ibrahim ikut Nabi Ibrahim lah. Zaman Musa ikut Musa, zaman Suhaib ikut Musa, zaman Lot ikut Lot, gitulah. Nah, bagi kita umat Nabi Muhammad SAW, yang ikut apa yang disampaikan oleh Nabi. Itu namanya hidayah. Nah, dia hidayah. Karena dengan hidayah Allah itu, ia dapat membimbing, mengarahkan kita pada kebenaran. Dengan itu kita tahu ini lurus, ini bengkok, ini salah, ini tak, ini betul, ini dosa, ini pahala, ini haram, ini wajib, ini sunat, ini makruh, ini semuanya. Ini benda yang Allah sukai, ini benda yang Allah tak suka. Macam mana kita tahu perbuatan itu Allah tak suka bila kita buat kalau bukan kerana Allah yang memberitahu? Betul kan? Macam mana kita tahu perbuatan itu Allah suka, ridha jika kita melakukannya jika Allah tak beritahu? Kita tahu bahawa amalan itu Allah suka kita melakukannya jika Allah beritahu kita. Kalau Allah tak beritahu, kita jangan mandai-mandai. Kita mandai-mandai buat, ya Allah ni baik tau ya Allah, ni baik ni, kau mesti terima. Dari mana kita tahu yang amalan kita itu baik dan kita paksa Allah untuk menerimanya, sedangkan Allah tidak beritahu? Nah, inilah namanya syariat. Yang kewajiban kita hanya ikut sahaja. Ya. Suruh berhenti, berhenti. Suruh melangkah, melangkah. Suruh laju, laju. Suruh perlahan-lahan. Itu al-hidayah. Bahkan kata Ibnu Qayyim, kalau Ibnu Qayyim mengartikan hidayah pendek saja. Ma'rifatul haq wal amalu bih. Itu kalau kata Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim kata hidayah itu yakni mengetahui kebenaran dan beramal dengannya.
Sederhana. Kalau yang panjang tak ingat, ya ikut saja apa Ibnu Qayyim kata. Ma'rifatul haq wal amalu bih. Ini Ibnu Qayyim yang kata. Pendek definisi hidayah. Kata Ibnu Qayyim sederhana sekali. Ma'rifatul haq wal amalu bih. Mengetahui kebenaran dan beramal dengannya. Dan beramal dengannya. Gitu. Baik. Sekarang kembali kepada ayat yang sedang kita pelajari, Al-Baqarah ayat 2 dan Al-Baqarah 185. Jadi ini tadi ya, mana tadi? Hidayah kan ada yang satu apa tadi? Hudan lil muttaqin ya. Yang satu yaitu hudan lil muttaqin. Lil muttaqin, yang satu hudan lin nas. Begini. Yang hudan lil muttaqin ini namanya hidayatun khassah. Yani hidayatun ammah. Hidayatun ammah. Hidayatun ammah. Yang ini hidayatun dilalah wa irsyad. Yani hidayatun taufiq. Saya ringkaskan saja. Baik, Al-Quran adalah hidayah lil muttaqin, hudan lil muttaqin. Al-Quran juga hudan linnas. Bila Allah sebut Quran itu hudan lil muttaqin, itu maknanya hidayah yang khas, khusus. Karena orang-orang tertentu saja yang dapat. Hidayah ini hanya diberikan pada orang tertentu, khusus. Karena perlu syarat-syarat tertentu. Sementara bila Quran kata hudal linnas 185, itu hidayah ammah, hidayah yang umum. Hidayah itu Allah berikan pada semua manusia tanpa kecuali. Sehingga orang itu boleh jadi menerima, boleh jadi menolak. Oh, terbalik nih ya. Terbalik. Yang ini hidayah. Ini hidayah taufik. Taufik. Yang ini baru hidayah apa tadi? Dilalah dan irsad. Hidayah khassah itu hidayah taufik. Ta'id, taufik, tasdid. Apa itu hidayah taufik? Wafaqa yafiqu.
yakni hidayah terbukanya hati seseorang untuk menerima dan mengamalkan hidayah tersebut. Itu taufik. Hati orang itu terbuka sehingga menerimanya dan seterusnya beramal dengannya. Contoh umpamanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, beritahu kita, jika kamu ingin masuk surga, satu di antara salah satu jalannya untuk masuk surga, yakni kamu kena bertaubatlah daripada segala dosa. Tubu, banyak sekali. Bertaubatlah. Sebab dengan bila kamu bertaubat, nanti dosa kamu aku ampunkan. Dan bila sudah ampunkan, kamu layak masuk surga. Itu Allah beritahu. Lalu orang ini, ya Allah, kami terima panduanmu itu. Kami yakin bahawa dengan terampunnya dosa, kami masuk surga. Kita terima panduan yang Allah berikan. Kemudian kita beramal. Bukan hanya mengakui, meyakini bahawa dengan bertaubat, dosa terampun, akan memberikan masuk surga. Tapi juga beramal dengannya. Diamalkan. Bukan hanya meyakini. Allah larang kita mengumpat. Kamu jangan mengumpatlah. Bila kamu mengumpat, nanti kamu masuk neraka. Jalan yang kamu lalui itu menuju neraka. Jangan mengumpat. Ya Allah, ya kami yakin. Kami terima ya Allah panduan hidup yang kau berikan. Yakni tak boleh mengumpat, sebab kalau mengumpat masuk neraka umpamanya. Kemudian kita mengamalkannya, yakni kita meninggalkan larangan mengumpat tadi. Hati kita tergerak, hati kita terbuka, sehingga apa yang Allah larang, kita tinggal. Hidayah seperti ini namanya hidayah taufik. Hidayah khosoh. Dan itulah yang Allah sebutkan, Quran itu hudan lil muttaqin sahaja. Gitu. Lil muttaqin sahaja. Nah, ini Nabi pun tak mampu nih. Nabi pun tidak beri kuasa untuk bagi hidayah taufik ini. Sebab itulah Allah Subhanahu berfirman di dalam ayat lain surah Al-Qasas ayat 56. Lihat surah Al-Qasas ayat 56. Di situ ada perkataan firman Allah SWT yang berbunyi, wa innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ada ya? Al-Qasas 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak boleh memberi petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Tetapi Allah memberi petunjuk pada sesungguhnya engkau tidak boleh memberi petunjuk pada siapa yang engkau cintai. Tetapi Allah lah yang memberi petunjuk pada siapa yang Dia kehendaki. Apa yang Allah katakan Nabi Muhammad tak boleh bagi petunjuk hatta pada yang Nabi cintai sekalipun? Hidayah inilah. Hidayah taufik ini. Nabi tidak diberi kuasa oleh Allah untuk membuka hati umatnya, sehingga umatnya yang diberitahu, disampaikan padanya agama, menerima dan kemudian mengamalkannya. Itu kerja Allah. Ni hudal lil muttaqin. Adapun hudal linnas itu hidayah amah, umum.
Apa itu hidayah umum? Yakni hidayah dilalah wa irsyad. Yakni hidayah yang berupa dilalah, tunjuk dan panduan. Petunjuk dan panduan. Panduan hidup. Diberitahu ini halal, ini haram, ini wajib, ini sunat, ini harus, ini lurus, ini dosa, ini pahala. Dan ini dijelaskan oleh Al-Quran. Tidak ada sesuatu amalan yang kita mesti melakukannya, melainkan Nabi telah beritahu pada kita. Sebaliknya, tidak ada satu amalan yang kita mesti meninggalkannya, melainkan Nabi juga telah jelaskan pada kita. Apa dikatakan oleh Nabi berupa hukum, hakam, halal, haram, lurus, bengkok, pahala, dosa, nasrani, itu namanya hidayah ammah, dilalah. Dan Nabi sampaikan kepada seluruh umatnya, termasuk orang kafir diberitahu. Abu Jahal diberitahu, Abu Lahab diberitahu, Abu Talib diberitahu, Yahudi, Nasrani, semua diberitahu. Inilah yang betul, inilah yang salah, ini jalan lurus, ini jalan. Dan itu sajalah. Nah, ini untuk semua orang. Bermakna, ya mas sekalian, hakikatnya setiap insan ini, manusia di dunia ini, mereka ini ada hak untuk mendapatkan, untuk tahu akan hidayah Allah. Saya ulangi. Hidayah ammah atau huda linnas ini memberi maksud setiap insan, setiap individu manusia di muka bumi ini ada hak untuk tahu. Inilah. Untuk tahu apa yang Allah suruh kita buat dan apa yang Allah tegah mereka tinggal. Ada hak. Sebab itu kita tidak boleh melarang orang untuk mengetahui apa isi Al-Quran. Tidak boleh. Kan Quran itu hudan linnas. Katakanlah ya masih lihat, mereka melanggar larangan Allah. Dan mereka melanggar larangan Allah ini karena tidak tahu itu larangan Allah. Karena kita nafikan haknya untuk mengetahui akan larangan Allah. Coba, siapa tuh yang dosa? Adakah kita tidak merasa berdosa? Kita wajib patut merasa berdosa jika kita menjadi penghalang bagi orang lain untuk mengetahui hidayah Allah linnas ini. Bahawa mereka selepas kita beritahu, mereka kita beri peluang untuk mengetahui apa yang Allah maukan, apa yang Allah tak sukai. Kemudian mereka nanti memilih untuk berkeras menolaknya, berkeras untuk tidak beriman, itu terpulang mereka. Sebab itulah Allah sampaikan linnas itu supaya nanti orang-orang yang menolak kebenaran, mereka tidak ada lagi hujah di akhirat. Bila mereka dipertahukan oleh Allah di hadapan Allah, kenapa dahulu kamu melakukan maksiat? Mereka tak mampu nak berhujah, tak mampu nak menggunakan alasan, ya Allah, dahulu kami maksiat karena kami tak tahu. Itu tidak ada. Mereka tak akan begitu. Karena kita telah beritahu, atau paling tidak kita memberi ruang seluas-luasnya sebetulnya. Inilah mungkin yang perlu difikirkan oleh setiap umat Islam. Ingat, Quran bukan hanya petunjuk. Isi Al-Quran bukan hanya boleh atau yang berhak mengetahuinya hanya orang yang Muslim saja. Tidak. Saya mengikuti pendapat ini. Isi kandungan Al-Quran yang Allah sebagai hudan, bukan hanya orang Muslim saja yang berhak mengetahui isi kandungannya, hukum hakamnya. Karena Al-Quran di samping hudan lil muttaqin juga hudan linnas. Bermakna jika ia hudan linnas, setiap manusia, saya kata tadi, ada hak untuk mengetahui apa isi kandungannya. Karena di situ hidayah. Adapun nanti mereka memilih untuk saat tadi berkeras untuk terus menentang Allah,
menolaknya, ya itu terpulang mereka. Nabi pun tidak diberi kuasa oleh Allah untuk memaksa mereka mesti menerimanya. Jadi dilalah dan isyad, dilah di sini untuk semua bangsa, semua manusia. Itulah cantiknya Islam. Jadi kalau dari sini maknanya memang tidak ada yang tidak ada hak untuk mengetahui isi Al-Quran. Itu jangan sekali-kali kita melakukan tindakan yang boleh dianggap sebagai menghalang orang untuk mengetahui isi Al-Quran. Jangan sekali-kali nafikan hak mereka. Nih dia. Jadi ini bermakna Al-Quran yang Quran Allah kata bi hudal muttaqin hudal nas itu bermakna dalam Al-Quran ini innal hidayata fil Quran ta'ti 'ala nau'ain. Bahwa hidayah dalam Al-Quran itu ada dua macam itu. Jadi am dan khos atau khos dan am. Khos dan am. Sekarang katakanlah apa yang dimaksudkan hidayah ini? Hidayah am atau hidayah khas? Coba lihat surah Fussilat ayat 17. Nah, sekarang testing. Nah, terus testing, terus imtihan. Surah Fussilat ayat 17. Coba lihat. Surah yang ke-41 Fa'amma thamudu fahadainahum. Maka dan adapun Thamud. Thamud adalah kaum Nabi siapa? Nabi Isa ke Nabi Zakaria? Thamud. Nabi Saleh. Dan adapun kaum Thamud fahadainahum, kami beri mereka petunjuk, kami beri mereka hidayah. Tengok, kaum Thamud itu Allah sendiri yang berfirman, kami beri mereka hidayah. Baik hidayah yang mana gamaknya? Hidayah ammah atau khasah? Thamud itu Allah kata, kami beri hidayah pada mereka. Hadaina. Kami telah beri hidayah pada mereka. Hidayah ammah, khasah. Hanya perlu meyat sekali ya, tak boleh dua kali ya. Kalau dua kali pasti betul. Ya. Ammah. Dari mana tahu ammah? Kalau ammah maknanya di hidayah, dilalah dan isyad kan? Bukan dia taufik. Dari mana tahu? Sambungan ayat itu tengok. Fastahabbul ama 'alal huda. Lalu mereka memilih atau lebih menyukai akan buta. Betul kan? Ama itu buta, 'alal huda atas petunjuk. Allah dah beritahu inilah mud, kata. Begitulah kata Soleh dahulu. Mud ini. Mud tu Samud. Mud inilah jalan hidup yang kamu mesti ikuti bila kamu ingin bahagia dunia akhirat. Ini boleh, ini tak boleh. Allah dah izinkan, memang mereka ada hak untuk tahu, gitulah. Kalau saya bicara mungkin lebih jauh lagi, jika kaum Thamud ada hak untuk tahu akan hidayah Allah, maknanya Nabi Saleh ada apa tu? Kalau kaum Saleh, yani Thamud ada hak untuk tahu hidayah Allah, maka Nabi Saleh ada kewajipan kan? Ada kewajipan untuk memberitahu kan? Inilah dakwah tu begitu.
Setiap orang yang sekalian ada hak untuk tahu isi Al-Quran. Kan hidayah itu. Ini bermakna orang mukmin ada kewajiban untuk memberitahu. Betul ya? Sebab kalau ada dua pihak, ini ada kewajiban, mana di sini ada hak. Itulah. Katalah saya punya pinjaman kepada seseorang, punya hutang. Orang itu ada hak untuk dapatkan balik pinjamannya yang dia berikan kepada saya. Karena orang itu ada hak atas saya, maka saya ada kewajiban atas orang itu. Jadi hak dan kewajiban ini saling inilah. Tak mungkin orang ada hak, tapi tak ada siapa yang punya kewajiban untuk memberikannya. Kan? Nah ini. Dan Saleh telah sampaikan semuanya daripada alif hingga ya. Malangnya Thamud memilih lebih suka buta. Mana menolak. Itu urusan dia. Urusan dia. Bermakna Thamud dapat hidayah atau tidak? Kau tahu dapat hidayah atau tidak? Dapat. Namanya hidayah amah atau hidayah dilalah wa irsyad. Tapi tidak dapat hidayah taufik. Neraka atau surga orang seperti ini? Neraka. Jadi kalau setakat tahu ini perintah, tahu ini larangan, tapi tak buat, mas sekalian, neraka. Sebab itu tepat kata Imam Ibnu Qayyim. Ma'rifatul haq. Ma'rifatul haq itu hidayah apa agaknya? Ma'rifatul haq. Nah, sekarang coba lebih teliti lagi. Kalau hidayah itu ada dua, sedangkan Ibnu Qayyim mentakrifkan ringkas saja. Hidayah ini ma'rifatul haq wal amalu bih. Ma'rifatul haq itu hidayah yang mana? Mengetahui yang benar. Tahu ini benar, ini boleh, ini. Dia kena tahu nih. Hidayah irsyad kan? Itu hidayah irsyad. Memang kena tahu dahulu mana benar, mana salah, mana lurus, mana bengkok. Tapi tak cukup tahu. Kena ada wal amalu bih. Kena beramal dengannya. Beramal dengannya itu hidayah taufik. Subhanallah. Ibnu Qayyim benar-benar sangat bijak. Definisi yang panjang diringkaskan, ringkas padat. Kalau dalam bahasa agamanya, ta'rif, definisi yang berikan Ibnu Qayyim ini betul-betul jami'un mani'un. Mencakupi segala yang termasuk dan menolak segala yang tidak termasuk. Kenal kebenaran, tahu benda ini suruhan, kemudian diamal. Tahu benda itu larangan, kemudian ditinggal. Itulah hidayah taufik. Kalau hanya tahu itu benar tapi tak buat, alahai. Jadi kesimpulannya begini ya mas sekalian. Orang yang dalam neraka nanti bukan semuanya orang bodoh. Kan? Orang yang ada masuk neraka nanti bukan semuanya orang bodoh di dunia. Bahkan banyak orang yang pandai semasa di dunia. Yang tahu akan kebenaran, tahu selok belok apa benar hukum hakam itu kan pandai itu. Ini boleh, ini tak boleh, ini dosa, ini pahala, ini. Itu mana orang pandai lah, tahu kebenaran. Tapi tidak beramal dengannya, neraka. Ini bahayanya. Kalau hanya ada ilmu tapi tidak diamalkan. Tidak diamalkan. Jadi kalau saya kata Al-Quran itu adalah hudal lil muttaqin. Mana hidayah mana tu? Kalau ikut yang bawah. Ikut definisi Ibnu Qayyim. Quran adalah hudal lil muttaqin. Hudan mana tu maksudnya? Ma'rifatul haq wal amalu fi. Tapi kalau saya kata Quran itu hudal linnas. Yang mana nih? Quran itu hudal linnas. Petunjuk bagi manusia. Mana Quran? Orang itu hanya ma'rifatul haq wal amalu bih, tidak ada. Tengok tu. Inilah hidayah. Jadi Allah sebenarnya sudah sangat sayang pada seluruh hambanya, makhluknya. Buktinya semua
semua diberi hak untuk tahu apa hukum hakam Allah. Itu dah kasih sayang Allah tu. Allah berizinkan, Allah bagi hak pada semua makhluknya untuk mengetahui hukum hakam Allah. Itu tanda yang Allah sayang. Kemudian ada yang lebih lagi disayang oleh Allah, dapat sayang lebih. Bukan sekadar tahu, tapi beramal. Sebab tanpa beramal, hanya sekadar tahu, tak akan sampai ke destinasi. Kita tahu macam mana nak sampai ke kedai sate samurai. Kita tahu. Jalanan pun kita tahu. Naik LRT kita tahu nanti turun di stesen mana. Tapi kita tak bergerak daripada rumah. Ya, sampai bila-bila tak akan sampai tempat itu. Awak tahu jalan ke Bangis? Tahu. Nak pergi mana ke UKM? Tahu tak jalan? Tahu sangatlah. Hafal. Tapi tak mungkin kita akan sampai ke Bangi kalau kita hanya duduk tak bergerak. Apa maknanya hanya tahu? Itulah yang hudal lil muttaqin di dalam ayat ini, di dalam ayat ini. Bermakna khassa subhanahul muttaqin bil hidayah wa in kana al-Quran hudalil khalqi ajma'in tasrifan lahum wa ijlalan lahum. Allah khususkan dalam ayat ini bahawa Quran itu petunjuk bagi orang muttaqin itu, sedangkan Quran itu hakikatnya juga petunjuk bagi seluruh manusia. Kenapa hanya disebut al-muttaqin? Ini maksudnya. Karena hidayah bagi muttaqin itu hidayah yang khusus, taufik. Sekaligus ini tasyrifan lahum wa ijlalan lahum wa karamatan lahum. Jadi mereka dapat kemuliaan lebih daripadanya. Yang lain dapat kemuliaan. Manusia yang menolak itu pun dapat kemuliaan juga. Karena kan sekarang diberitahu oleh Allah ada hak. Diberi hak oleh Allah untuk tahu akan isi hidayahnya. Mulia tu. Ya, paling tidaklah orang-orang yang mengetahui hukum hakam Allah, pernah mendengar dakwah Nabi, walaupun ia menolak, ya sekurang lebih mulialah daripada lembu. Sebab lembu tak tahu. Ya iyalah, kan lembu tidak tahu. Sekurang dia tahu, oh saya tahu dah. Quran ini jalan ke surga tahu. Di neraka ini saya tahu. Ya sekurang lebih mulialah tu daripada lembu. Walaupun nanti nasibnya lebih teruk daripada lembu di akhirat. Masya Allah. Itulah ya. Jadi ini, inna takhsisal hudal bil muttaqin bi'tibaril ghayah. Sesungguhnya Allah khususkan dalam ayat ini hudal lil muttaqin, dikhususkan pada orang muttaqin saja bi'tibaril ghayah. Yani ada kaitannya dengan tujuan dan matlamat yang nak dicapai. Inna man istamsaka bihudal Quran fa inna aqibatahu ayyakuna minal muttaqin. Karena sesungguhnya siapa yang berpegang teguh dengan hidayah Al-Quran, maka kesudahannya, akibatnya orang itu termasuk orang yang bertakwa. Tapi kalau hanya tahu tapi tidak berpegang, ya hanya sebagai manusia itu sajalah. Tak lebih daripada itu, ya. Hanya sebagai manusia, tak lebih daripada itu. Baik, itu satu, ya. Tahu ya, biasanya hudal lil muttaqin dan hudal linnas. Sekarang poin yang kedua, ini saya cerita dahulu dari segi bahasanya, ya. Dari segi bahasanya. Jamaah sekalian, dzalikal kitabu. Maksudnya yakni apa artinya dalam Melayunya? Ini kitab atau itu kitab? Ini kitab, kitab ini. Dzalika itu kalau hadza ini, dzalika itu. Kan dzalika jauh. Maksudnya apa nih? Alkitab ni apa maksud kitab ni? Kitab Veda atau Upanishad?
Jauhnya Al-Quran. Nah, ini poin yang kedua. Ini dia juga perlu tahu juga ini. Perlu tahu juga. Di dalam Al-Quran, jemaah sekalian, kadang-kadang Allah menyebut Quran itu sebagai Dzalikal Kitabu. Contohnya dalam ayat ini. Kadang-kadang dalam Quran Allah berfirman Hadzal Quran. Dalam bahasa Melayu pengertiannya sama lah nih. Ini dzalika, ini hadza. Tahu ya, yang belajar bahasa Arab tahulah dzalika maknanya itu kan. Isim isyarah untuk ba'id. Itu. Sementara hadza isim isyarah lil qarib, dekat, ini. Di dalam Al-Quran inilah kecermatan bahasa Al-Quran. Kenapa bila Allah menyebut Al-Quran, kitab sucinya dengan nama Al-Quran? Saya ulangi. Kenapa Allah SWT bila menyebut kitab sucinya dengan nama Al-Quran, Allah gunakan hadza? Sementara bila Allah menyebut kitab sucinya dengan Al-Kitab, Allah menyebutnya dengan Dzalika. Perbezaan tu ya Mas. Ingat, di dalam Al-Quran tidak ada kalimat Dzalikal Qur'anu. Tak ada. Tidak ada. Demikian juga dalam Al-Quran Allah tidak menyebut Hadzal Kitabu. Tidak ada. Kalau Alkitab yang dimaksud Al-Quran lah. Nanti saya akan tunjukkan. Dalam Al-Quran ada kalimat Hadzal Kitabu sekali saja. Tapi yang dimaksud Alkitab di situ bukan Al-Quran. Bila Alkitab yang dimaksud Al-Quran, Dzalikal Kitabu. Bila Allah sebut kitab sucinya dengan Al-Quran, sebutnya Hadzal Quran. Ada ya, nampak perbezaannya ya? Ya, perbezaan. Nah, ini ingin saya sampaikan juga. Ini nilai hidayah ya Allah. Ingat ya, Quran ke Alkitab ke menyebutnya, ia adalah tanda kasih sayang Allah pada kita. Karena karena ianya adalah hidayah. Sama ada hidayah linas, amah, adil mutakin, khasah. Sama ada dilalah irsyad ataupun taufik. Pertanyaan, kenapa bila Allah sebut kitab sucinya dengan Alkitab gunakan Dzalikal Kitab, tapi bila menyebut kitab suci dengan Al-Quran gunakan Hadzal Quran? Baik, begini. Sebagaimana sedia maklum bahawa Dzalika yakni isim isyarah lil ba'id, jauh. Ini memberi isyarat. Huna isyaratun ila uluwihi wa bu'di rutbatihi wa bu'dihi anir raib. Bila Allah sebut dzalika itu, ini menunjukkan bahawa Al-Quran sebagai hidayah Allah ya, memberi isyaratkan uluwihi, ketinggiannya, wa bu'di rutbatihi, dan jauhnya atau tingginya tingkatannya, wa bu'dihi anir raib, dan jauhnya ia daripada keraguan. Saya ulangi. Dzalika itu mana lil ba'id, jauh. Kenapa Quran gunakan itu? Ini bukan bahawa Al-Quran yang berisikan hidayah itu sangat tinggi nilai dia. Sebab itu disebutnya jauh, kan tinggi daripada kita. Kalau kita menunjuk benda yang tinggi, kita tak akan kata ini pasti tengok kapal terbang sedang terbang, nampak kecil. Takkan kita ni apa kapal terbang ini bising sangat. Wah, kapal terbang tu kapal terbang 40,000 kaki, kita kata kapal terbang ini barulah, kan jauh. Saya itu gunakan dzalika karena tingginya.
nilai dia. Yakni karena jauhnya tingkatannya, mengatasi dari segi tingkatan dia, makom dia mengatasi semua kitab. Jangankan kitab-kitab karangan manusia, kitab-kitab samawi sebelumnya pun dikalahkan oleh Al-Quran di segi ketinggian dia, kesempurnaannya. Zabur ke, Taurat ke, Injil ke, kan itu semua ada dalam Al-Quran. Sehingga kalaulah kita buat istilahnya tingkatan, Quran paling atas. Dan tak kalah pentingnya, Allah sebut dzalikal kitab, karena Quran itu jauh daripada keraguan. Isi kandungannya yakni jauh daripada raib. Sebab itu selepasnya dzalikal kitab la raib. La raib. Pertama, menunjukkan ketinggiannya, ketinggian kemuliaannya, ketinggian tingkatannya, dan juga jauhnya Al-Quran daripada keraguan. Karena ianya benda yang sangat jauh, yang sangat tinggi, sangat mulia, sangat sempurna, tidak ada keraguan sedikit pun, sehingga tidak mungkin dapat dipalsukan oleh sesiapa. Sebab itu Allah mencabar dalam ayat 23, 24 surah yang sama, surah Al-Baqarah. Tengok ayat 23, 24. Itu kan cabaran Allah yang luar biasa itu. Quran jauh daripada keraguan. La raib, la raib, la raib. Dzalikal kitab la raib. Jadi konsistenlah susunan dia. Kalau hadzal kitabu la raiba fihi, itu kurang konsisten. Macam mana Quran kata hadza tapi la raiba. Kalau la raib, kalau Quran itu bebas daripada raib, mana kena jauh ni? Kalimatnya gunakan dzalikal. Tengok ayat 23 24. Wa in kuntum fi raibin, dan jika kamu semua wahai manusia tetap berada dalam keraguan, mimma nazzalna ala abdina, daripada apa yang kami telah turunkan ke atas hamba kami, yakni Al-Quran, kitab ini, tak apa, fa'tu bi suratim min mithli, datangkan oleh kamu satu surah yang lebih kurang menyerupai akannya. Kalau kamu rasa tak mampu buat seorang diri, wad'u syuhada'akum min dunillah, dan panggil oleh kamu, ajak oleh kamu saksi-saksi kamu, penolong-penolong kamu dari selain Allah. Ya, bergotong royong lah, bersatu tenaga begitu, buatlah, panggil semua pakar-pakar. Bukan hanya pakar di kalangan manusia, bahkan dalam Al-Isra, panggillah pakar-pakar daripada jin, bersatu tenaga, in kuntum shadiqin. Lalu Allah cabar lebih dari itu, tapi kamu tak mungkin dapat buat. Tak mungkin. Karena Quran itu terlalu sempurna, terlalu tinggi, jauh daripada kesilapan, jauh daripada keraguan. Macam mana kamu nak mengarang kitab yang kualiti dia seperti itu? Sehingga Quran kata, fa'illam taf'alu walan taf'alu ila ghaira. Jika kamu tak pernah buat dan tak akan buat, sudahlah, takut ajalah pada neraka. Bukankah cabaran ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu luar biasa? Dari segi makomnya tinggi, dari segi kesempurnaannya maha sempurna, daripada isi kandungannya bebas daripada keraguan dan kesilapan. Sehingga karena sangat tinggi, sangat mulia, sangat sempurna, mustahil manusia walaupun bersatu tenaga dengan jin hendak menirunya. Hendak menirunya. Itu Alkitab dzalika. Dzalika. Dan menariknya jamaah sekalian, bila Allah sebut dzalika ini, yakni Allah kata kami turunkan. Ya. Bila Allah sebut dzalika ini, Allah berfirman kami turunkan. Contoh umpamanya ayat pertama surah Al-Kahfi macam mana?
Saya yakinlah semua sudah hafal Al-Kahfi. Kan surah wajib dibaca, jadi saya yakin sudah hafal. Saya yakin semua sudah hafal, kecuali yang belum. Alhamdulillahilladzi anzala kitab walam yaj'al lahu. Tengok tu. Alhamdulillahilladzi anzala kitab. Turunkan. Sehingga ada yang memahami bila sebut Alkitab tu nur yang ada di Lauh Mahfuz tu. Ada fahaman begitu. Bila sebut Alkitab itu merujuk pada nur yang ada di Lauh Mahfuz tu. Kan kita dengan Lauh Mahfuz itu sangat jauh, sangat tinggi. Sebab itu menyebutnya pun zalika. Jauh. Jauh dalam arti kata makomnya ya, tingginya ya. Ini berbeza dengan Al-Quran. Bila Allah sebut kitabnya dengan Al-Quran, Allah tak kata dzalikal Quran. Tapi Allah sebut hadzal Quran. Contohnya surah Al-Isra ayat 9. Kita tengok contohnya dahulu. Al-Isra 9. Macam mana? Isra 9. Inna hadzal Qur'ana, bukan inna dzalikal Qur'an. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati aqwam yubasyshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Quran ini memberi petunjuk pada jalan yang paling lurus. Tengok. Untuk Quran hadza. Ya, sebagai rujukan saja jamaah sekalian, Al-Isra ayat 9 hadzal Quran. Al-An'am 19. Untuk rekod sajalah, nanti dirujuk sendiri. Al-An'am 19. Uhiya ilayya hadzal Quran. Yunus 37. Yunus 37. Wa makana hadzal Quran. Al-Isra 41. Wa laqad sarrafna fi hadzal Quran. Ringkas kata, bila Allah sebut kitab sucinya yang memberi, yang menjadi hidayah ini bagi manusia ini dengan nama Al-Quran, Allah gunakan isim isyarah hadza. Kalau dzalika makna jauh, yang hadza memberi makna apa ya? Dekat. Ya, ayakuna qarib. Apalagi Quran itu maknanya bacaan yang sempurna. Bagaimana mungkin kita membaca bacaan bila jauh daripada kita? Karena kitab suci diberi nama Quran yang maknanya dekat, maka ia diberi isim isyarah, gunakan isyarah hadza, dekat, hatta nahtadiya bihi, sehingga kita boleh menjadikannya sebagai petunjuk. Bagaimana mungkin kita menjadikan suatu petunjuk sebagai panduan jika ia jauh daripada kita? Tidak mungkin. Jadi kitab jauh. Jauh maksudnya apa? Sangat tinggi, sangat sempurna, bebas daripada keraguan. Tapi ia juga dekat. Sebab dengan dekatnya itu kita boleh menjadikannya sebagai hidayah. Itulah. Sebagai hidayah. Mudah. Itu maknanya hadza. Yang keduanya, kenapa Quran gunakan hadza? Karena begini jemaah sekalian, semua isi kandungan Al-Quran, hukum hakamnya kah, peraturannya kah, halal haramkah, berkaitan dengan akhlak budi pekertinya kah, apa sajalah. Berita-berita gaibnya kah, sama ada berita gaib yang akan datang atau apa sajalah, peraturan dengan masalah keluar rumah tangga dalam penjual beli kah, semuanya itu yang dekat dengan jiwa manusia.
Dekat dalam erti kata, tidak ada yang bercanggah dengan hati nurani manusia. Semua selari dengan fitrah. Bila Allah mengharamkan darah, mengharamkan bangkai, mana akhirnya jiwa manusia, fitrah manusia, hati nurani manusia yang menyukainya, yang menyukai darah, menyukai minum bangkai. Kecuali memang orang itu dah tak ada fitrah. Bahkan kita yakin, jika sekiranya lah bangkai kambing yang sudah 7 hari tepi jalan itu Allah tak haramkan pun, tak ada orang makan. Sebab itulah ketika Allah haramkan bangkai, kita tak merasakan itu bebanan. Karena ya sebelum diharamkan kita, ya memang jangankan diharamkan, tak diharamkan pun selari dengan jiwa. Sangat dekat, Quran itu sangat dekat peraturannya. Baca aja lah peraturan dalam rumah tangga. Bila orang sudah berkahwin, apa kewajiban suami, apa dikasih, semuanya yakni, iyalah betul lah, tak ada langsung yang bercanggah dengan fitrah manusia ya. Sama saja fitrah manusia. Jika sekiranya peraturan Al-Quran itu bercanggah dengan manusia, itu bukan bercanggah dengan fitrahnya, bercanggah dengan nafsunya. Kalau isi Al-Quran bercanggah dengan nafsu manusia, itu betul. Itu betul. Isi Al-Quran bercanggah dengan nafsu manusia. Perintah Al-Quran, pasti nafsu kata mana boleh. Quran kata, kulu wasrobu, makanlah dan minumlah. Fitrah kita, ya, saya suka ini, sesuai. Memang kita ingin makan, suruh makan pula. Fitrah pun seronok, setuju. Nafsu pun ngam makanan. Tapi bila sambungan ayat, wala tusrifu, dan janganlah berlebih-lebihan. Hati nurani setuju, tapi nafsu mana boleh. Mana boleh. Quran kata, wa anfiqu, dan belanjakanlah harta kamu. Kamu gunakan untuk belanja lah. Belanja di jalan Allah, belanja untuk keperluan harian. Boleh kita belanja untuk beli baju, beli makanan. Anfiqu. Tanya pada fitrah kita. Tak ada yang tidak setuju untuk belanja. Fitrah kata, ya saya setuju. Kata nafsu, saya pun setuju. Tapi bila Quran kata, wa idzal waladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Kalau belanja itu janganlah berlebih-lebihan, mubazir. Tapi juga janganlah lokek. Mana boleh kalau jangan berlebih-lebihan. Itu mesti berlebihan, itu maknanya janganlah kita berbelanja, membeli setiap apa yang kita suka. Ikut Al-Quran, belilah, belanjalah apa yang kamu perlukan. Jangan membeli setiap apa yang kamu suka. Ini nafsu pasti menolak. Ringkas kata, Quran gunakan hadzal Quran, dekat, itu karena isi Al-Quran, hukum hakam Al-Quran, ima yang berkaitan dengan konsep akidah tauhid, Allah yang esa, bukan yang berbilang, itu senang sekali itu. Hati itu senang menerimanya, mudah memahaminya. Belajar akidah tauhid ya mas sekalian, mudah mengisahkan Allah. Memahami konsep ketuhanan yang esa, Allah yang esa, itu mudah. Saya yakin jamaah pasti bingung hingga kiamat kalau kita belajar tentang konsep Tuhan yang tiga. 3-1-1-3. Coba tolong bicarakan secara ilmiah. Pening lah. Pasti hati tak puas hati. Membuktikan bahwa Allah itu ada dan Allah itu esa, itu jauh lebih mudah dan hati lebih tenang daripada kita coba membuktikan bahwa Tuhan tidak ada. Maksud saya, kalau ada A dan B berhujah, berdebat, yang A berfahaman Allah itu ada, Tuhan itu ada. Yang B berfahaman Allah Tuhan itu tidak ada, lalu berhujah secara ilmiah. Saya yakin A pasti menang. Berhujah membuktikan bahwa Allah itu ada
jauh lebih mudah daripada berhujah membuktikan bahwa Allah tidak ada. Percayalah. Karena kewujudan Allah sesuai dengan fitrah manusia. Berfahaman Allah itu Maha Esa, tauhid namanya. Monoteism. Sementara B berfahaman Tuhan itu banyak. Politisme. Politisme. Lebih mudah, saya yakin, lebih mudah berhujah membuktikan bahwa Tuhan itu satu. Sementara B pasti mengalami banyak masalah, susah untuk berhujah yang bernas bagi membuktikan bahwa Tuhan itu lebih daripada satu. Ini bermakna konsep ketuhanan yang esa yang ditawarkan Al-Quran itu selari dengan jiwa kita. Hukum hakam halal haram sesuai dengan jiwa kita. Kewajiban anak berbakti kepada mak bapak, kewajiban orang tua menyara anaknya sesuai dengan naluri kita. Termasuklah akhlaknya. Ini bermakna isi kandungan Al-Quran itu sangat akrab, sangat dekat dengan jiwa manusia. Sebab itu, panduan Al-Quran, hidayah Al-Quran, Allah sebutkan sebagai hadzal Quran. Tapi bila Allah sebut kitab suci dengan Alkitab, gunakan dzalika. Kenapa? Karena kitab Quran itu sangat sempurna, tinggi makomnya, jauh daripada keraguan walaupun sedikit. Karena kesempurnaan yang maha tinggi, yang sangat tinggi, sehingga tak ada siapa yang boleh menirunya, memalsukannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Jadi, tahu ya bezanya. Dan tadi telah nyatakan, hanya, satu saja dalam Al-Quran yang Alkitab dengan menggunakan ini Alkitab ya, bukan kitabun ya. Jangan salah paham. Ada alif lam kan? Alif lam. Yang sana pun ada alif lam. Sebab Al-Quran, kalau tidak ada alif lam, Al-Quran apa maknanya dalam bahasa Melayu? Al-Quran. Bahasa Melayunya. Al-Quran. Al-Quran. Ya. Itu nama kitab suci lah. Nama kitab suci yang terakhir namanya Al-Quran. Kalau Quran saja tak ada alif lam, Quranun, Quranin, Quranan, maknanya itu bukan Quran. Kalau dalam Al-Quran tidak ada alif lam, Quranun, Quranin, Quranan, itu maknanya bukan nama kitab suci yang ini, maknanya bacaan yang sempurna, gitulah. Demikian juga bila Allah menyebut kitab suci yang terakhir yang Al-Quran dengan kitab, bukan dengan kitabun, tapi Al-Kitabu. Gitulah. Tapi kalau kitabun, walaupun ia merujuk pada Al-Quran, itu maknanya ketetapan, gitulah. Ini adalah ketetapan, ini adalah keputusan. Contohnya umpamanya, wa hadza kitabun anzalnahu. Itu tak sama maknanya dengan zalikal kitab. Tak sama. Hadza kitabun, ini adalah kitab, itu maknanya ketetapan. Ini. Ada memang Alkitab di dalam Al-Quran, ada alif lam, tapi tidak dengan zalika, tapi dengan hadza. Sekali saja tadi saya katakan. Tapi Alkitab di situ bukan bermakna Al-Quran, tapi bermakna lain. Lihat surah Al-Kahfi ayat 49. Contohnya. Satu lah, sekali saja. Al-Kahfi ayat 49. Wa wudi'al kitab, dan telah diletakkan Alkitab. Masing-masing dah dapat. A, B, C semua dapat kitab. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fih. Kamu melihat orang-orang yang berdosa dalam keadaan ketakutan
dari apa yang ada dalam kitab itu. Wa yaquluna ya walaitana ma li hadzal kitab. Mereka berkata, aduhai celakalah kami. Kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Yang tidak meninggalkan wala sama ada yang kecil maupun yang besar illa ahsaha. Tengok ya. Hadzal kitab, bukan dzalikal kitab. Tadi saya katakan inilah satu-satunya kalimat Alkitab dalam Quran. Ada alif lam ya. Bukan yang tak ada alif lam, sebab maknanya lain. Quranun dengan Al-Quran maknanya tak sama, kitabun dengan Alkitab maknanya tak sama. Itu lain pembicaraan. Karena kita bicara dengan Al-Quran Alkitab, hanya sekali ini saja kalimat Alkitab Al-Quran yang gunakan isim isyarah hadza. Tapi coba perhatikan. Apakah makna Alkitab di sini maknanya Al-Quran? Bukan kan? Apa maksudnya nih agaknya? Catatan amalan kan? Hadzal kitab, bukan maknanya Quran itu kan. Saya itu kalau Al-Quran Alkitab mana Al-Quran, bila gunakan isyarah mesti dzalika, karena menunjukkan ketinggiannya tadi. Tinggiannya, kesempurnaannya, jauhnya ia daripada keraguan dan lain sebagainya. Coba faham ya? Kenapa dzalikal kitab? Kenapa pula hadzal Quran? Kenapa pula Quran sebagai hudal lil muttaqin, Quran sebagai hudal linnas? Apa itu petunjuk? Itu sudah dijelaskan. So ada 3 poin yang saya sampaikan. 1, apa itu petunjuk? Kedua, perbezaan hudal lil muttaqin dan hudal linnas. Ketiga, perbezaan antara dzalikal kitab dan hadzal Quran. Ini hadiah, ini tanda cinta Allah terbesar kepada umatnya. Tadi saya sudah singgung sedikit, ketika Adam diberi kemewahan zahiriyah yang luar biasa di surga, makan, minum, tempat tinggal, semua dapat tanpa berusaha. Karena Adam melakukan kesalahan, disuruh keluar daripada surga. Setelah keluar daripada surga, Allah tak beritahu Adam, karena kamu tidak lagi di surga, sementara kamu mendapatkan segala-gala nikmat makanan minuman, jangan khawatir. Nanti walaupun kamu dah tak surga, kami akan bagi kamu makanan minuman. Allah tak kata begitu. Pertama sekali yang Allah beritahu pada Adam semasa disuruh turun, Adam, sekarang kamu turun ke surga. Dan kamu masih ada peluang untuk datang sebelum naik, sebelum masuk, sebelum ke surga. Tapi kena berusaha. Kalau kamu tak tahu caranya macam mana nak balik semula ke surga, jangan khawatir. Pasti aku akan bagi kamu petunjuk. Kan begitu dalam surah Al-Baqarah tadi. So, petunjuk itu rupanya nikmat terbesar Allah kepada hambanya yang diutus, yang diantar ke dunia. Itu adalah tanda mahabbah yang luar biasa. Sangat-sangat tinggi. Sebab apa? Petunjuk ini hanya diberikan oleh Allah. Khasnya petunjuk yang khasah hanya diberikan kepada yang dicintai. Sementara harta benda, nikmat dunia Allah berikan pada semua makhluknya. Jangankan yang mukmin, yang kafir pun diberi juga. Bila semua dapat, itu mana tidak menunjukkan kemuliaannya. Tapi jika hanya orang tertentu saja yang dapat, itu menunjukkan kemuliaan. Itu saja, mudah-mudahan difahami dan memberikan manfaat yang saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau kita masih bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.